Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran. Baik, kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama kita pelajari adalah tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, perhatikan gambar lingkaran ini. Di sini ada lingkaran, ada A, B, C, D, E, F. Dan di tengah ini disebut titik pusat O, titik pusat lingkaran. Nah, yang diarsir biru ini kalau melewati titik pusat BOC ini disebut juring. Nah, ini ya. Diingat-ingat, ini disebut juring. Kemudian untuk yang berwarna kuning ini, nah karena ini di pinggir tidak melewati pusat, nah DE ini disebut dengan tembereng. Nah, untuk luas yang kuning ini disebut tembereng. Sedangkan untuk DE yang melengkung saja ini bukan luasnya tapi yang pinggirnya saja ini disebut busur, karena membentuk seperti busur, seperti panah ya, seperti busur, maka ini disebut busur DE. Nah, untuk karena busur itu biasanya ada talinya, maka yang di sini DE ini yang lurus ini sebagai penopangnya ini disebut tali busur. Ya. Kemudian jarak terpendek antara pusat O dengan tali busur atau OF ini disebut dengan apotema. Nah, ini jarak terpendek ya antara titik pusat dengan tali busur disebut apotema. Kemudian kita lihat OA, OB, OJ, OD dan OE ini disebut jari-jari. Nah, ini adalah pusat lingkaran ke pinggir, langsung ke pinggir lingkaran, ini disebut jari-jari. Kalau lurus AB, maaf ya, OA, OB, nah ini bentuknya lurus seperti ini, berarti jari-jari ditambah jari-jari, tapi harus lurus ya, harus 180 derajat. Ini disebut dengan diameter, maka AB ini disebut diameter. Baik, ini adalah tentang unsur-unsur lingkaran. Silahkan kalian pelajari, kalian catat pada buku tulis. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah tentang keliling dan luas lingkaran. Oke, perhatikan rumus ini. Ini adalah rumus keliling lingkaran. Keliling sama dengan rumusnya adalah 2πr, atau keliling sama dengan pi kali d. Pi kali d itu adalah pi kali diameter, sedangkan r-nya itu adalah jari-jari. Dan untuk rumus luas lingkaran itu adalah luas sama dengan pi kali r kuadrat, atau luas sama dengan 1/4 pi kali diameter kuadrat. Untuk R itu disebut jari-jari, sedangkan untuk D itu disebut diameter. Nah, untuk pi, nah ini tanda pi, lambang pi, itu sama dengan bisa ditulis 22/7 atau 3,14. Nah, kalau nanti bisa dibagi 7 ya kita gunakan 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7, kita gunakan 3,14. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Luas daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah 1484 cm persegi. Panjang jari-jari lingkaran yang berada di dalam persegi panjang adalah, nah di sini ya, luas daerah yang diarsir ini bentuknya persegi panjang, kemudian di tengah-tengahnya ada lingkaran. Yang ditanyakan adalah
panjang jari-jari lingkaran ini. Ya, panjang jari-jari antara pusat lingkaran ke pinggir ini. Nah, berapa? Nah, di sini diketahui panjangnya persegi panjangnya adalah 60 cm dan 35 cm lebarnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari luasnya dulu. Nah, luas persegi, untuk mencari luas lingkaran ini, karena jari-jari itu rumusnya ada di luar, maka kita cari dulu luasnya. Luas persegi panjang kita cari ya, luas persegi panjang. Luas lingkaran ini kan ada di dalamnya. Nah, berarti luas persegi panjang semuanya dikurangi luas yang diarsir ini. Nah, luas yang diarsir ini. Jadi luas persegi panjang semuanya dikurangi luas yang diarsir. Jadi luas lingkaran itu adalah luas persegi panjang dikurangi luas yang diarsir. Nah, berapa ini luas persegi panjang? Berarti ya 60 kali 35 dikurangi, nah, luas daerah yang diarsir sudah ketemu 1484, berarti dikurangi 1484. Maka luas persegi panjang dikurangi luas yang diarsir. Maka ketemu 60 kali 35 adalah 2100 dikurangi 1484. Maka sama dengan 616. Jadi luas lingkarannya ketemu 616. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jari-jari. Berarti kita masukkan rumus lingkarannya. Nah, rumus lingkarannya, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, di sini ada r-nya ya. Nah, kemudian kita masukkan, karena ini luas lingkaran sudah ketemu 616, kita ganti luas lingkaran dengan 616. Maka 616 sama dengan, nah, pi-nya kita buat 22 per 7 ya. 22 per 7 kita kalikan dengan r kuadrat. Nah, kita ganti pi-nya kan sudah ketemu 22 per 7 ya. Kalikan r kuadrat. Maka sama dengan, nah, karena kita pindah ruas, r-nya dipindah ruas, berarti r kuadrat itu sama dengan 616 dibagi 22 per 7. Nah, ya, r kuadrat, karena ini perkalian, maka dipindah ruas, yang ini dipindah ruas ke sini ya, dipindah ruas ke sini, dijadikan satu dengan 616, maka menjadi pembagian. R kuadrat sama dengan 616 dibagi 22 per 7. Karena ini pembagian, kita rubah lagi ke perkalian karena di sini pecahan. Maka R kuadrat sama dengan 616 kali 7 per 2. Maka sama dengan 196. Ini masih R kuadrat, yang ditanyakan kan hanya R saja, maka R saja itu sama dengan akar dari 196. Nah, lawannya dari kuadrat ya, maka akar 196 adalah 14. Maka dengan demikian jari-jarinya ketemu dengan 14 cm. Oke, silahkan dipahami, diulang-ulang, kemudian kalian catat pada buku tulis. Contoh yang kedua. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 32 meter. Di sekeliling taman dibuat jalan dari batu bata yang lebarnya 2 meter. Jika pembuatan jalan per meter persegi adalah 120.000, maka total biaya yang diperlukan adalah, nah, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu seperti ini gambarnya. Sebuah taman berbentuk lingkaran, diameternya, jadi sini diameternya itu 32. Nah, lebar jalannya 2, berarti otomatis yang tengah ini tinggal 28. 2 tambah 28 tambah 2, 32 ya. Nah, sekarang karena ada dua lingkaran, berarti kita cari yang diketahui dulu ya.
pasti ada 2 jari-jari dan ada 2 diameter. Berarti kita anggap saja diameter yang pertama. Diameter yang pertama itu adalah yang besar ya, lingkaran yang besar dulu. Maka 32 meter. Kemudian jari-jari yang pertama. Nah, jari-jari itu adalah setengah dari diameter, berarti 32 kita bagi 2 yang di sini ya. Berarti 32 kita bagi 2, 16 meter. Sekarang diameter yang kedua, yang tengah, lingkaran yang tengah. Yang tengah itu adalah 28 meter. Maka jari-jarinya ya kita bagi 2, berarti 28 bagi 2 adalah 14 meter. Nah, sekarang kita cari luas jalannya. Nah, luas jalannya bagaimana caranya? Rumusnya, karena ini lingkarannya ada 2, maka ya berarti kita cari karena luas yang luar kita kurangi luas yang dalam. Nah, itu maka ketemu yang luas jalan. Maka luas 1 kita kurangi dengan luas 2. Maka rumusnya adalah, luas kan rumusnya pi r kuadrat. Nah, ini pi r 1 ya. Ini yang pertama, luas 1 berarti pi r kuadrat dikurangi pi r kuadrat yang kedua. Ya. Maka sama dengan, karena pi-nya ada 2, maka bisa kita keluarkan menjadi perkalian. Maka pi-nya kita keluarkan, pi dikali R1 kuadrat, luas yang pertama, R jari-jari yang pertama dikurangi jari-jari yang kedua. Nah, ini artinya kalau dikalikan pi kali R1, pi kali R2 itu ya, sama ini ya. Maka sama dengan, nah kita gunakan 3,14 karena apa? Karena ini tidak bisa dibagi 7 nantinya. Nah, kita gunakan 3,14 untuk memudahkan. 3,14 kali, nah R1 nya adalah 16 kuadrat dikurangi R2 nya 14 kuadrat, maka sama dengan 3,14 dikali 16 kuadrat itu adalah 16 kali 16 sama dengan 256 dikurangi 14 kali 14 196, maka sama dengan 3,14 kali 60. Nah, 3,14 kali 60 sama dengan 188,4. Jadi luas jalannya adalah 188,4. Maka total biaya yang diperlukan adalah, nah karena di sini adalah per meternya adalah 120.000, maka tinggal kita kalikan. Maka total biaya yang diperlukan untuk membuat jalan ini adalah 120.000 kita kalikan dengan luas jalan 188,4 sama dengan 22.608.000. Maka biaya yang diperlukan 22.608.000. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Silahkan kalian catat dan diulang-ulang, dipelajari, semoga bermanfaat dan nanti kerjakan tugasnya. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.